Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang Nabi Daniel yang makamnya misterius, banyak dicari orang untuk dikeramatkan dan mencari berkah, ditemukan dan dirahasiakan oleh Umar bin Khattab. Dalam Islam nama Nabi Daniel termasuk jarang terdengar, bahkan banyak muslim yang tidak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan Nabi Daniel bukan salah satu nabi yang namanya wajib diketahui. Namun, jika melihat sisi sejarahnya, Nabi Daniel merupakan seorang utusan Allah yang pernah hidup di Mesir. Beliau merupakan salah satu dari keturunan Nabi Daud. Selain itu, Nabi Daniel juga dikenal sebagai seorang nabi dari Bani Israel, yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen, terutama dicatat dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yahuda ke Babilonia. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim atau Raja Yehuda di Yerusalem. Saat itu datanglah Nebukadnezar yang merupakan Raja Babilonia yang bertujuan untuk mengepung kota itu. Nebukadnezar merupakan seorang raja yang terkenal sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki Bani Israel yang hidup melainkan mengalami nasib mati dibunuh. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih untuk mengabdikan diri untuk sang raja. Bagi anak yang memiliki keistimewaan ataupun kecerdasan, mereka disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya kepada raja, dan di antara mereka ada Nabi Daniel. Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Suatu hari sang raja Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Maka ia bertanya kepada peramal yang ada di kotanya. Akan tetapi semua peramal di kotanya tak satu pun mampu mengartikan mimpinya. Lalu ada seorang pemuda yang sempat berada di penjara bersama Nabi Daniel mengabarkan kepada Nebukadnezar bahwa Nabi Daniel mampu menafsirkan mimpi tersebut. Maka dipanggillah Nabi Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi sang raja bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak, lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Nabi Daniel sangat jelas mengartikan mimpi Nebukadnezar. Karena kepiawaiannya maka sang raja pun dibuat kagum akan kehebatan Nabi Daniel. Nabi Daniel kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsultan sekaligus guru pribadi Nebukadnezar. Kedekatan antara Nebukadnezar dengan Nabi Daniel ini membuat petinggi Majusi geram. Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh Nabi Daniel. Maka mereka menyusun siasat supaya Nabi Daniel dihukum oleh sang raja. Sayangnya para petinggi Majusi tidak menemukan celah kesalahan satupun dari Nabi Daniel. Namun, mereka mengetahui bahwa Nabi Daniel merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang berbeda dengan kaum di kota tersebut. Karena perbedaan itulah, para petinggi Majusi mulai menghasut sang raja karena Nabi Daniel dirasa tidak menghormati para dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Akhirnya mereka berhasil meyakinkan sang raja pun akhirnya merasa geram. Maka mereka pun memikirkan hukuman yang setimpal baginya. Maka digalilah sebuah lubang besar, kemudian Nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya bersamaan dengan kawanan singa yang sedang kelaparan. Namun atas kuasa Allah, setelah beberapa hari lamanya Nabi Daniel berada di lubang tersebut, ternyata beliau dalam keadaan sehat. Nabi Daniel pun mencari cara agar ia dapat keluar dari lubang tersebut. Karena pertolongan Allah, beliau pun mampu memanjat lubang berisi para singa.
Nabi Daniel memutuskan untuk menuju daerah Hurmuzan dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk berdakwah di sana hingga beliau meninggal dunia. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan. Dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu, akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan makamnya. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dengan dari sahabat Anas. Tatkala Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara para sahabat menggali 13 lubang kubur di sungai, airnya dibendung sementara, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, yang artinya, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, kami menggali di sungai. Airnya dibendung sementara, sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Apabila Nabi Daniel, maka ini sesuai dengan perkaranya, lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, pada siang hari, galilah 13 lubang kubur, kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut, sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah atau disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab.